Oke teman-teman, saya memutuskan untuk mencoba membuat semacam weekly recap dari apa yang sudah saya tradingkan di satu minggu ini, lalu bagaimana evaluasinya untuk satu minggu ke depan, sekaligus untuk coba backtest kurang lebih 3 sampai 5 trade di XAU USD. Nah, kenapa saya backtestnya di XAU USD bukan di Nasdaq atau di Bitcoin? Karena seperti biasa, emas ini adalah favoritnya semua orang dan saya sendiri sudah tidak terlalu banyak trading di sana, jadi ini bisa saya coba buat untuk belajar untuk diri saya sendiri. Oke? Nah, jadi sedikit recap untuk minggu lalu bisa dibilang kita 100% profitable dalam satu minggu terakhir ini. Walaupun sebenarnya kalau teman-teman lihat di hari Senin, nah ini tanggal 4 Mei, saya ada 6 kali trade, tapi di sini profitnya tidak lebih besar daripada yang lain. Nah ini kenapa? Karena di hari Senin ini satu-satunya saya coba trading emas dan lumayan banyak minusnya, untung diselamatkan sama Nasdaq. Makanya di sini ya meskipun tradingnya banyak tapi profitnya tidak terlalu banyak. Dan ini juga sebenarnya menunjukkan profit besar itu tidak selalu ditentukan oleh semakin banyaknya trade. Contoh lain, di sini 1 kali trade saya bisa dapat 4%. Di sini 3 kali trade di tanggal 7 tapi cuma 2% dan seterusnya. Jadi hasil profit trading itu paling bagus dilihat dari kualitas per trade-nya, bukan dari kuantitasnya. Lalu saya juga coba evaluasi bareng sama Cloud AI. Di sini saya share screenshot trading saya selama satu minggu. Bisa dilihat ada 4 kali trade yang kena screenshot. Lalu ada tambah lagi 3 trade lainnya dan 1 trade di hari Jumat kemarin yang sempat saya share di story dan lain sebagainya. Nah, dari sini bisa dibilang bahwa saya memang terlalu saya memang cukup memanfaatkan ascending triangle atau wedge structure. Ini sebenarnya bukan struktur yang saya bahas di course saya karena ini sebenarnya cuma merupakan chart pattern tambahan. Tetap penentuan entry dari candle. Ini hanya untuk melihat oh kemungkinan masih lanjut naik atau kemungkinan ada reversal saja. Nah, lalu yang bisa dievaluasi dari trading minggu lalu, terutama di Nasdaq, adalah penentuan order block setiap sesinya. Karena itu nantinya yang akan menentukan sejauh mana stop loss dan TP. Nah, ini berdasarkan dengan cloud yang saya setuju karena setiap sesi itu seperti yang saya sampaikan di course saya kemarin-kemarin bahwa high dan low setiap sesi itu mengandung likuiditas yang cukup tinggi. Jadi kalau kita tidak hati-hati, maka dikhawatirkan takutnya terjadi reversal yang seharusnya mengarah ke TP kita mungkin malah jadi membuat kita kena SL dan lain sebagainya. Oke, jadi ini masukannya bagus dari cloud yang akan saya terapkan mulai minggu depan. Dan oke, saya juga sambil coba mulai dari backtest untuk XAUSD. Paling saya coba 2 atau 3 kali trade ya, dan kita lihat hasilnya bagaimana. Nah, kebetulan saya cuma ambil trade di hari Senin, tapi saya sudah lupa itu trade buy atau sell, jadi ini bisa kita coba ya. Nah, sekaligus juga teman-teman bisa melihat bagaimana saya menentukan entry sebuah trade. Di sini kita lihat bahwa hari Senin, ini pagi hari ya, jadi sebelum sesi Asia dimulai, saya pribadi biasanya baru mulai trade sekitar jam 10 pagi WIB. Nah, jadi kita teruskan saja chartnya sampai sekitar jam 10 pagi ya. Karena kalau dulu-dulu saya memang sering jam 8 pagi, tapi sekarang saya lebih suka jam 10 supaya lebih terlihat strukturnya itu sejauh mana bergeraknya. Nah, sekarang kalau kita lihat dari candle 4H-nya, nah ini sebenarnya masih di bawah MA50 dan 200 ya. Jadi saya pribadi harusnya fokusnya ke bearish saja. Jadi saya mending coba cari entry sell. Nah sekarang dari H1 saya coba cari kira-kira potensi sell yang bagus itu ada di mana. Nah kebetulan kan karena ada indikator dari IRGPT jadi bisa kita lihat di sekitar 4620 sampai 4640 ini adalah area-area yang bagus untuk sell. Oke, kita sekarang masuk ke lower time frame kita coba cari
kenaikan yang cukup tinggi, lalu kita lihat kapan kemungkinan terjadinya sell. Oke, kita coba lanjut dulu ya. Oke, sampai sini masih naik, tapi ini sepertinya cukup ada konsolidasi dan ini sudah sekitar jam 11, jadi agak hati-hati. Nah, ini saya coba lihat ada kemungkinan tidak bisa naik lagi ya. Nah, ini kenapa? Karena ini sudah mulai ada trendline yang terbentuk dan saya baru saja melihat adanya 2 kali engulfing. Ini engulfing pertama, oke ya. Engulfing pertama Judas Sweep, engulfing kedua juga ada Judas Sweep. Jadi saya pribadi akan coba sell di sini. Lalu SL-nya di atas sweep di atas ini. Nah, ini lumayan ya 100 pips. Sebenarnya ini hitungannya termasuk agresif. Kalau mau lebih baik, sebaiknya teman-teman tunggu ada retracement dulu. Lalu TP-nya di mana? TP1 pastinya di bagian sweep terbawah, tapi kita coba sampai lebih bawah lagi ya, karena kita kan mengejarnya ini adalah bearish. Nah, mungkin bisa lebih ke bawah lagi Asia Low. Nah, kalau saya pribadi, saya bakalan stop dalam artian di sini, ini TP parsial saya. Nah, mungkin sekitar 90%. Nah, 90% di sini saya coba turunkan jadi 900 atau ini hitungannya 9 lot ya, teman-teman kalau di MT5. Nah, lalu terakhirnya ada di sini saja. Nah, buy-nya 100. Oke. Nah, sekarang kita lihat apakah kena SL atau TP ya. Ingat, ini saya tidak rekayasa sama sekali. Ini saya benar-benar tidak tahu arah emas kemana. Yang saya tahu sekarang di XY turun. Jadi bisa jadi ini akan ada retracement dulu. Kita lihat dulu ya. Oh, ternyata sempat ada retracement seperti yang saya harapkan, tapi untungnya tidak menabrak SL kita. Dan TP1 sudah kena ya di sini hitungannya teman-teman. Oke, tadi kita mulai dari sini ya. Nah, SL di sini, TP pertama dapat 1,5 R. Oke, sekarang kita lanjut. Lalu untuk resiko saya kurangin menjadi 60 pips saja supaya tidak terlalu berat di sini. Nah, kita lanjut. Oke, sejauh ini bagus ya. Ini sudah melewati H4 low. Ini sudah melewati 2R, jadi saya coba turunkan lagi SL-nya menjadi break even. Oke. Dan ternyata dapat ya teman-teman. Ingat sekali lagi saya tidak merekayasa trade ini benar-benar saya hanya coba-coba melihat dari HTF-nya dan lain sebagainya. Karena saya sendiri tidak mengambil trade emas di minggu lalu kecuali hari Senin ini yang waktu itu saya loss-nya banyak. Jadi ini bisa dibilang justru hasil backtest saya lebih baik daripada ketika saya real life trading. Nah, saya masih ingat kenapa waktu itu saya banyak salahnya hari Senin kemarin. Karena saya terlalu maksa akan terjadi reversal. Padahal jelas-jelas ini trennya turun. Nah, itu yang membuat saya ngerasa, oh ya saya terlalu memaksakan diri. Kenapa? Waktu itu saya mungkin masih ingat, kalau nggak salah di sekitar sini saya ambil buy. Memang memang sempat naik, tapi ternyata tidak mencapai TP saya dan saya kena SL. Kenapa saya mengejar buy? Karena saya hanya melihat, oh ini ada kenaikan di sini. Padahal tidak seperti itu caranya, walaupun ini adalah titik likuiditas yang bagus. Kalau biasnya memang bearish, fokuslah ke sell, jangan fokus ke buy. Itu yang harus saya pribadi ingat sampai sekarang. Trend, trade with the trend. Oke, sekarang kita lanjut untuk hari selanjutnya ya. Jadi saya biasanya pribadi trendnya itu adalah sekali sehari untuk emas ya. Kalau untuk Nasdaq saya biasanya 2 kali sehari lah. Pas Asia London sama pas New York Open. Oke, sekarang kita lanjut. Kita tunggu saja sampai sekitar jam 10 ya, sekitar di sini ya. Selasa jam 10. Oke, di hari Selasa, ini sekitar jam 10 ya, kita lihat ternyata emas turun lebih jauh dari yang saya perkirakan, yang harusnya 300 pips ternyata sampai hampir 1000 pips ya. Nah, cuma di sini baru kita benar-benar melihat adanya reversal di sini ya. Nah, di sini bisa dilihat ada sweep paling bawah yang tidak pernah kena lagi. Oke.
Lalu kita melihat terbentuknya struktur buy, terbentuknya struktur bullish, jadi ada kemungkinan ini reversal, tapi kita coba cek sekali lagi untuk 4H-nya seperti apa. Nah, kalau kita lihat dari HTF-nya, memang ini walaupun di bawah MA50 dan di bawah MA200, tapi dia cukup dalam, cukup di bawah. Jadi ada potensi buy yang cukup baik di sini. Apalagi di sini kita melihat ada candle hijau doji yang kemudian disusul sama sebuah engulfing dari candle kedua ini. Jadi saya akan coba buy di sini. Dan di sini kelihatan ya dari H1-nya juga cukup menunjukkan reversal yang bagus. Oke? Nah, harusnya kalau yang bagus itu kita menunggu ada penurunan sedikit lagi. Jadi saya coba tunggu sedikit lagi melihat apakah ada kemungkinan turun. Karena di XY di sini masih mix, jadi saya coba menunggu di XY-nya benar-benar turun. Kita coba dulu. Oke, masih kemungkinan turun. Masih turun ya. Kita coba tunggu sampai H1 low atau previous New York PM high. Oke, masih turun, masih turun, masih turun. Oke, sudah mulai menyentuh trendline kita di sini ya. Dan di sini saya sudah mulai melihat ada sweep trendline, kemudian disusul sama engulfing. Oke, saya akan coba entry di sini. Saya akan coba entry di sini. SL-nya kurang lebih di sini ya, sekitar 100 pips. Lalu TP-nya sejauh mana? Saya coba sampai Asia Low. Ini TP full ya, hitungannya. Sebentar, kalau begitu saya pakai Fibonacci saja untuk menentukan kira-kira kalau SL-nya sekian dan entry-nya sekian, TP1 saya sebaiknya di mana. Oke, saya coba di sini untuk TP1-nya. Oke, lalu kita buat menjadi, oh maaf, ini ada kesalahan, ini harusnya 1000 ini. Sorry, sorry. Nah, oke, kita coba seperti ini, lalu TP-nya tadi sekitar sini ya. 4553, kita buat sell 900. Oke, ini TP parsial kita di sekitar sini, lalu TP full kita saya coba di previous New York AM high. Apakah bisa lebih ya? Bisa-bisa saja kalau momentumnya menyesuaikan ya teman-teman. Oke, setup sudah siap, kita coba replay. Apakah kena SL atau tidak? Dan ternyata sangat mepet, TP parsial kena. Oke ya, TP parsial kena. Kalau begitu saya coba pasang dulu untuk bagian sini. Nah, ini SL-nya saya turunkan menjadi sekitar 70 pip saja. Lalu TP utamanya di sini. Oke. Kita lihat apakah bisa tembus previous New York AM high atau bakalan turun. Hampir turun ya, hampir mepet ya. Lumayan lama ini. Dan sampai ternyata. Oke, jadi bisa dibilang ini trade-nya cukup panjang dari jam 12 siang sampai hampir New York Open ya di sini hitungannya. Tapi kita sukses dapat kurang lebih 500 pips dari sini ya teman-teman. Oke, saya rasa sudah cukup untuk evaluasi hari ini bagaimana yang harus saya lakukan minggu depan, backtest dari menggunakan emas. Saya kira sudah cukup 2 trade saja dan ternyata metode yang saya gunakan masih bagus ya, baik itu di emas, Nasdaq dan lain sebagainya. Saya sendiri juga cukup kaget karena saya tidak kena SL. Walaupun kemarin pas hari Senin saya kena SL dan saya tahu alasannya kenapa. Karena saya tidak karena saya terlalu memaksakan adanya kemungkinan reversal, padahal belum terbentuk struktur reversal yang baik seperti yang tadi di hari Selasa. Jadi seharusnya hari Senin saya fokus di sell saja. Nah, jadi bisa dibilang kesalahan saya di situ dan akan saya perbaiki ke depannya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Kalau ada yang ditanyakan, nanti bisa diskusi dengan saya di komunitas RGPT Trader Club di Telegram @alrizky_GPT.